Mengapa Antiochus Epiphanes IV dianggap sebagai sosok yang terkait dengan Antikristus? Bagaimana peristiwa-peristiwa kejam dalam hidupnya mencerminkan nubuatan dalam kitab Daniel? Dan mengapa sosok ini diartikan sebagai gambaran dari Antikristus yang akan muncul menjelang akhir dunia ini? Sejarah mencatat sosok Antiochus Epiphanes, seorang raja Syria yang menjadi sorotan karena kekejamannya dalam sejarah bangsa Israel. Yang sangat menakjubkan adalah gambaran akan sosok pria ini dengan sangat rinci dinubuatkan dalam kitab Daniel ratusan tahun sebelum ia lahir. Sejarah mencatat ia melakukan kejahatan besar terhadap orang-orang Yahudi, menodai tempat suci mereka, dan membantai pimpinan politik dan keagamaan Israel. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara permai menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Daniel 8 ayat 9-12. Nubuatan kedua dari tanduk kecil ini telah digenapkan dalam sejarah, sekaligus juga melambangkan Antikristus yang akan datang. Tanduk kecil ini berbeda dengan tanduk kecil yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 7. Setelah Alexander the Great mangkat, dunia dibagi 4 oleh keempat jenderalnya. 2 dari 4 jenderal itu muncul sebagai kekuatan besar, yakni Ptolemeus di Mesir dan Seleukus di Syria. Akibatnya, 2 kerajaan ini kerap kali terlibat dalam tindakan-tindakan yang bermusuhan. Israel yang secara geografis berada di antara kedua kerajaan ini, kerap kali mengalami penindasan baik secara fisik maupun rohani. Menurut nubuatan kitab Daniel, sebuah tanduk kecil muncul dari salah satu tanduk-tanduk ini. Dan selanjutnya, dalam catatan Daniel tepat sekali melukiskan seorang raja Syria, Antiochus Epiphanes IV, yang merupakan urutan ke-8 dalam dinasti Seleukus. Antiochus Epiphanes sebagai tanduk kecil yang muncul menurut nubuatan kitab Daniel menjadi terkuat dan terbesar di antara 3 kerajaan lainnya. Ia mengalahkan Mesir dan dalam perjalanan pulang, ia menaklukkan Yerusalem. Setelah Yerusalem menyerah, ia dengan sombongnya menetapkan dirinya melawan Allah dan dengan kejam menginjak-injak Israel. Selanjutnya, Antiochus membantai beberapa pimpinan politik dan agama Israel, termasuk Imam Besar Onias III, bintang agama Yahudi pada masa itu. Ia bahkan menyatakan dirinya setara dengan Allah. Tak sampai di situ, ia bahkan melarang korban persembahan sehari-hari di bait Allah. Ia menodai tempat suci dengan mezbah yang dipersembahkannya kepada dewa Yunani yang disembahnya. Di atas mezbah itu, ia mempersembahkan darah babi, suatu kekejian terhadap orang Yahudi. Tidak ada pelanggaran terhadap hal-hal kudus yang dapat dibayangkan melampaui batas yang dilakukan oleh raja ini. Lebih buruknya lagi, ia meniadakan hukum Musa yang dianggap paling sakral oleh orang-orang Yahudi. Ia melarang pelaksanaan penyunatan dan memaksakan gaya hidup kafir atas mereka. Dan siapapun yang menolak dan membangkang terhadap dia harus menghadapi kematian. Kejadian-kejadian ini mirip dengan hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Antikristus akan muncul menaklukkan, menganiaya, dan melakukan kekejaman terhadap orang-orang Yahudi. Tragedi yang sudah pernah terjadi dalam sejarah Israel akan terulang di masa depan oleh Antikristus. Pada saat itu, Antikristus akan menghancurkan mezbah di tempat suci, lalu mendirikan berhalanya sendiri sebagai gantinya. Ia akan memaksa orang Yahudi menyembah berhala itu dan akan melenyapkan korban persembahan sehari-hari yang lazimnya dilakukan pada pagi dan petang. Ia meniadakan hukum Musa serta menerapkan gaya hidup kekafiran pada orang-orang Yahudi. Kemudian kudengar suara kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Daniel 8 ayat 13-14. Perkataan malaikat ini terbukti dalam sejarah.
Aniaya terhadap orang Yahudi dimulai pada 171 sebelum Masehi dan berlanjut sampai Antiochus tewas dalam ekspedisi ketentaraannya ke Media pada tahun 164 sebelum Masehi. Akhirnya Israel terlepas dari penjajahan Syria. Bait suci dikuduskan lagi dan korban persembahan harian dipulihkan. Jumlah hari sejak penaklukan Antiochus terhadap Israel sampai ia tewas tepat 2300 hari seperti yang dinubuatkan. Karena ini merupakan nubuatan ganda yang pernah digenapi dalam sejarah, namun masih akan digenapkan lagi pada akhir zaman. Maka bagian Alkitab ini menunjukkan dengan jelas bahwa pada suatu hari kelak Antikristus seperti Antiochus Epiphanes akan bangkit menghancurkan Israel dan mencemari tempat suci. Demikian fakta sejarah tentang Antiochus Epiphanes dalam kaitannya dengan Antikristus yang akan muncul menjelang zaman akhir. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.